Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Oke, sebelum mulai pembelajarannya, ketua kelasnya pimpin doa dulu ya. Baik Ibu, oke baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana nih kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat, Ibu. Oke, baiklah. Pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang dampak pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan, serta cara mengatasinya. Ada yang masih ingat nggak materi apa yang kita bahas di pertemuan sebelumnya? Membahas tentang fraksi minyak bumi dan mutu bensin, Ibu. Benar, pekan lalu kita udah bahas fraksi minyak bumi dan mutu bensin kan. Lalu Ibu tanya, ada yang tahu apa saja contoh-contoh penggunaan minyak bumi yang ada di sekitar saja? Contohnya seperti bensin, LPG, minyak tanah, dan solar Bu. Iya benar. Coba ada yang bisa jelasin apa saja kegunaan dari yang sudah disebutkan tadi? Bensin sama solar buat bahan bakar, sedangkan LPG dan minyak tanah bisa digunakan untuk masak, Ibu. Benar, baik Ibu jelasin sedikit ya. Selain itu sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh senyawa hidrokarbon yang ada di sekitar kita. Beberapa di antaranya juga merupakan senyawa turunan hidrokarbon alkana. Contohnya itu yakni seperti polietilena yang dimana sebagai plastik yang paling banyak diproduksi. Selanjutnya ada etanol yang dimana sebagai bahan yang sehari-hari biasa kita kenal itu sebagai alkohol. Terus ada gliserol yang dimana sebagai zat yang digunakan sebagai bahan kosmetik atau pelembab. Materi yang akan kita bahas itu dampak yang dihasilkan dari senyawa hidrokarbon sebagai bahan bakar. Nah baiklah, coba sekarang kalian amati gambar yang akan Ibu sajikan ya. Fenomena apa saja yang ada pada gambar itu? Coba siapa yang berani jawab? Gambar nomor 1 polusi udara akibat asap kendaraan ya Bu. Benar sekali, karena terlihat jelas ya di gambar itu mobilnya keluar asap. Lalu untuk gambar yang nomor 2, apa ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Baiklah, untuk gambar yang pertama pasti kalian sudah paham kan? Nah, sekarang Ibu tanya, bagaimana bisa gas kendaraan bermotor itu dapat menyebabkan pencemaran udara? Sekarang Ibu akan membantu sedikit ya. Seperti kita ketahui bersama, bahan bakar kendaraan bermotor merupakan senyawa-senyawa hidrokarbon. Ada yang ingat nggak bagaimana reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon? Pembakaran senyawa hidrokarbon akan menghasilkan karbon dioksida dan air Bu. Ya, bagus sekali. Lalu apa hubungannya proses pembakaran dengan bahan bakar bensin yang menimbulkan asap tadi? Saya ingin mencoba jawab, Bu. Asap tersebut berasal dari mesin yang panas karena reaksi pembakaran dari bensin. Masih kurang tepat. Ada lagi yang bisa menjawab lebih tepat? Saya Bu, menurut saya asap tersebut berasal dari proses pembakaran yang tidak sempurna, makanya menimbulkan asap. Tetapi saya tidak paham bagaimana hubungannya dengan bensin pada kendaraan bermotor tersebut Bu. Baiklah, akan Ibu jelaskan agar lebih paham. Jadi begini, di dalam mesin kendaraan bermotor, untuk menghasilkan sebuah tenaga dibutuhkan 3 komponen utama, yakni bensin, udara, dan listrik atau percikan api. Prosesnya seperti ini, mulainya udara dan bensin itu masuk ke dalam ruang pembakaran di dalam mesin, lalu udara dan bensin akan dipres sekecil mungkin oleh mesin, lalu dibakar oleh percikan api yang dikeluarkan dari busi motor. Nah, di situ terjadi pembakaran sempurna antara bensin dan udara. Seperti ini jika dituliskan reaksi kimianya. 2C8H18 ditambah 25O2 menjadi 16CO2 plus 18H2O. Sekarang pertanyaannya, apakah asap motor timbul dari reaksi tersebut?
Iya Bu, karena produk reaksinya berwujud gas. Memang betul asap itu berwujud gas, namun bukankah asap itu mengandung jelaga? Dari mana timbulnya jelaga tersebut? Setahu saya, jelaga timbul dari pembakaran tidak sempurna, Bu. Betul sekali, namun bukan hanya itu saja. Kualitas mesin motor dan bahan bakar itu juga bisa menjadi penyebabnya. Jika kita memakai bahan bakar yang memiliki banyak campuran, misalnya bensin eceran, ketika busi memercikan api, bensin tersebut tidak sepenuhnya terbakar bersama oksigen, sehingga pembakaran terjadi secara tidak sempurna dan menghasilkan gas sisa pembakaran yang mengandung zat berbahaya. Lalu gas itu keluar dari mesin dan kemudian mencemari udara. Nah, reaksi pembakaran tidak sempurna jika dituliskan itu seperti ini. 2C8H18 ditambah 21O2 menjadi 8CO plus 8CO2 plus 18H2O. Lalu 2C8H18 ditambah 15O2 menjadi 8C ditambah 4CO ditambah 4CO2 ditambah 18H2O. Nah, sampai di sini sudah paham mengenai perbedaan antara pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna? Paham Bu. Bu, apakah gas karbon dioksida berbahaya bagi tubuh kita? Bukankah tubuh kita hanya membutuhkan oksigen dan tidak membutuhkan karbon dioksida? Nah, pertanyaan bagus. Jadi, sesungguhnya manusia itu hanya menghirup oksigen. Tapi jika jumlah manusia semakin banyak jumlahnya, sedangkan kadar karbon dioksida yang mencemari udara semakin banyak dan kadar oksigen di udara sedikit, hal itu bisa menyebabkan karbon dioksida terhirup oleh manusia sedikit demi sedikit. Ada yang tahu akibatnya apa? Sesak napas, Bu. Ya betul, karena jika kita sering menghirup udara yang sudah tercemar oleh karbon dioksida, itu bisa menyebabkan sulit bernapas hingga kanker paru-paru. Satu lagi yang tidak kalah penting adalah peran gas CO2. Dalam banyak reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon menghasilkan gas karbon dioksida. Dalam jumlah yang tepat, gas ini dapat menjaga suhu bumi, akan tetapi apabila jumlahnya di alam meningkat, terjadilah fenomena yang bernama pemanasan global atau global warming. Contoh pemanasan global itu seperti kekeringan pada lahan petani. Gambarnya seperti yang Ibu sajikan ini. Dan dapat memberikan contoh lain dampak dari pemanasan global. Contoh lainnya adalah mencairnya es di kutub, Bu. Benar, namun ada yang lebih berbahaya yaitu karbon monoksida. Senyawa karbon monoksida itu tidak memiliki warna dan bau. Jadi kita bisa saja tidak menyadari ketika menghirup udara yang sudah tercemar oleh karbon monoksida. Karbon monoksida mampu berikatan dengan hemoglobin, menggantikan oksigen di dalam tubuh dan bisa menyebabkan kematian. Sampai sini paham? Paham, Bu. Lalu untuk gambar nomor 2 bagaimana ya, Bu? Apakah kejadiannya sama dengan pembakaran bensin? Tentu berbeda. Gambar nomor 2 itu adalah fenomena hujan asam. Nah, untuk penjelasan gambar nomor 2, kita perhatikan video penjelasan ini dulu ya. Hujan asam. Hujan asam adalah istilah luas yang mencakup segala bentuk pengendapan dengan komponen asam seperti asam sulfat atau asam nitrat yang jatuh ke tanah dari atmosfer dalam bentuk basah atau kering. Termasuk diantaranya hujan, salju, kabut, hujan es, atau bahkan debu yang bersifat asam. Biasanya, hujan asam memiliki pH di bawah 4,4. Penyebab utama hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil untuk menghasilkan listrik. 2/3 dari sulfur dioksida atau disingkat dengan SO2 dan 1/4 nitrogen oksida atau disingkat dengan NOx di atmosfer berasal dari pembangkit tenaga listrik. Kemudian, dari kendaraan dan alat berat, dari manufaktur, kilang minyak, dan industri lainnya. Hujan asam terjadi ketika SO2 dan NOx menguap ke atmosfer.
Nah, setelah kalian melihat video tadi, adakah yang bisa menuliskan reaksi yang terjadi dalam hujan asam? Saya Ibu, reaksinya yaitu 2SO2 ditambah O2 menjadi 2SO3. Lalu SO3 ditambah H2O menjadi H2SO4. Oke, benar ya. Untuk reaksi nitrogen oksida, adakah yang bisa menuliskan? Baiklah, untuk reaksi dari nitrogen oksida yaitu 2NOx ditambah O2 menjadi 2NO2X. Nah, 2NO2 ditambah H2O menjadi 2HNO3. Sebagian gas NOx itu akan menjadi gas polusi udara yang dapat mengakibatkan iritasi ringan pada mata yang ditandai dengan mata merah dan perih. Baiklah, apa ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu, apa fenomena-fenomena tersebut akan terus terjadi, Bu? Menurut kalian bagaimana? Bisa terus terjadi atau bisa ada perubahan? Menurut saya bisa terus terjadi, Bu. Karena orang-orang kan terus menggunakan kendaraannya. Iya betul, karena hampir setiap harinya kita ini menggunakan minyak bumi. Baiklah, Ibu akan menyajikan grafik penggunaan minyak bumi dari tahun ke tahun. Coba kalian amati ya. Baik, jika sudah, apa yang kalian dapat setelah mengamati grafik tersebut? Dari yang saya lihat, dari tahun ke tahun minyak bumi terus digunakan, Bu. Tapi produksi minyak bumi terus menurun. Iya, betul sekali. Dan seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, proses pembuatan minyak bumi itu tidak mudah kan? Dan kita tidak pernah tahu kapan minyak bumi itu akan habis. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Jika dengan cara mengurangi penggunaan minyak bumi, apakah bisa, Bu? Ya, tentu bisa. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan. Bu, saya ingin bertanya, jika kita mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan umum, bisa efektif atau tidak, Bu? Untuk di kota-kota kecil itu bisa saja efektif, namun jika di kota besar seperti Jakarta yang memiliki banyak sekali penduduk bagaimana? Kendaraan umum di Jakarta sudah banyak sekali, tapi itu kurang efektif sebagai upaya mengurangi penggunaan minyak bumi. Bu, jika dengan mengupayakan pembangunan pabrik jauh dari daerah pemukiman warga, apa bisa kita mengurangi kemungkinan terjadinya hujan asam pada daerah yang berpenduduk padat tersebut? Jadi gini, hujan asam itu kan terjadi karena zat-zat berbahaya itu menyatu dengan uap air, lalu dibawa oleh angin yang kita tidak tahu kemana arah pastinya. Jadi Ibu rasa cara tersebut kurang efektif untuk mengurangi kemungkinan hujan asam. Nah, adakah yang dapat memberikan pendapat? Saya, Bu. Iya, silahkan. Penggunaan minyak bumi sangat banyak dan sangat penting bagi kehidupan kita. Sampai kapanpun, setiap harinya kita menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar. Namun, penggunaan minyak bumi tidak selalu berdampak baik. Banyak dampak buruk yang bisa mengganggu lingkungan dan kesehatan kita. Dan ketersediaan minyak bumi pun bisa semakin menipis. Kita tidak pernah tahu kapan akan habis. Maka dari itu, upaya untuk mengurangi penggunaan minyak bumi adalah dengan memastikan pembakaran berlangsungnya sempurna agar tidak menghasilkan zat-zat berbahaya, serta sebisa mungkin mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan menggunakan kendaraan umum atau berjalan kaki. Dengan begitu, perlahan akan membantu mengurangi pencemaran udara akibat asap kendaraan. Saya ingin memberikan tanggapan, ada alternatif lain yang dapat digunakan, misalnya saja menggunakan bahan bakar dengan kadar belereng yang rendah untuk mengurangi masalah seperti gangguan kesehatan, korosi pada mesin, dan hujan asam. Benar, Ibu. Kita bisa menggunakan bahan bakar alternatif yang dapat diperbaharui, yang lebih ramah lingkungan, seperti tenaga surya, biodiesel untuk menggantikan solar, dan bioetanol untuk menggantikan bensin. Persediaan bahan bakar alternatif tentu tidak banyak, bahkan lebih sulit didapatkan. Maka dari itu, kita benar-benar harus menghemat atau mengurangi penggunaan minyak bumi, agar lingkungan dan kesehatan kita tidak semakin terganggu.
Bagus sekali, banyak bukan cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi penggunaan minyak bumi. Dari apa yang sudah disampaikan teman-teman kalian itu sudah betul. Pada intinya, kita harus mengurangi kemungkinan terjadinya pembakaran tidak sempurna, melakukan reboisasi, menggunakan bahan bakar alternatif, gunakan kendaraan umum, dan yang paling penting adalah menggunakan masker. Lindungi juga kesehatan kita dari bahaya senyawa hidrokarbon yang bisa merusak tubuh kita. Dengan menggunakan masker saat di luar rumah, kita dapat meminimalisir masuknya karbon dioksida, karbon monoksida, dan zat-zat berbahaya lain yang dapat mengganggu kesehatan kita. Apakah semuanya paham? Paham, Bu. Baik, sebagai penutup kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu minta kalian merangkum apa saja poin-poin penting dari pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.